Upload foto selfie dapetin miliaran rupiah. Mungkin kamu udah pernah denger ya ceritanya Gozali yang upload foto selfie-nya dan menjual menjadi NFT dan mendapatkan miliaran rupiah. Tapi nggak cuma Gozali. Kamu tahu nggak, di awal tahun 2021, Logan Paul, seorang influencer terkenal asal Amerika Serikat, berhasil menghasilin lebih dari 5 juta dolar dalam waktu setengah jam doang. Semua ini bisa Logan dapetin karena dia berhasil ngejual 2.500 digital trading card atau yang lebih dikenal dengan NFT. Ngelihat kesuksesannya Logan, kita jadi bertanya-tanya nih, apa sih NFT itu? Gimana cara kerjanya? Dan kenapa banyak banget orang yang mau ngeluarin banyak uang buat membeli NFT? Oke, sebelum kita bahas mendalam apa itu NFT, kayaknya ada satu pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Kenapa kita harus tahu tentang NFT? Jawabannya tuh gampang. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini, NFT itu menjadi topik yang ramai banget dibicarain. Banyaknya testimoni positif dari orang-orang yang sudah terjun ke dunia NFT, jadi bikin pengen kita ikut terjun juga. Tapi jangan asal terjun ya, karena sama kayak kripto, NFT juga punya resiko yang sangat besar. Makanya nih, kenapa kita harus belajar lebih dalam tentang NFT? Biar kita nggak bingung di tengah jalan, dan akhirnya bukannya sukses, tetapi kita malah rugi. Jadi, yuk kita mulai belajar tentang NFT. Dan sekarang kita jawab pertanyaan yang paling penting. Apa sih NFT itu? Singkatnya, NFT itu adalah non-fungible token, yang artinya adalah aset digital yang berbasis sistem blockchain. NFT ini nantinya bakal berperan buat menjadi bukti kepemilikan sebuah aset digital. Siapapun bisa membeli NFT dengan mata uang kripto tertentu. Nah, kenapa dia non-fungible dan nggak bisa dipecah? Karena nggak kayak uang fisik yang bisa dipecah. Misalnya contohnya nih, kayak uang 100.000 yang bisa dipecah menjadi uang 50 ribuan sebanyak 2 biji. NFT itu bentuknya bakal selalu utuh dari kali pertama kepemilikan kamu. NFT mulai populer di tahun 2017, yaitu pada saat game NFT pertama yang namanya CryptoKitties pertama kali diluncurkan. Dalam game ini, pemain bisa jual beli kucing digital dengan cryptocurrency Ethereum. Jadi pemain tuh bisa mengembangbiakkan kucing digital biar ngasilin kucing digital baru lainnya. Nah, setiap kucing hasil kembang biak ini tuh bakal unik dan berbeda dari kucing lainnya. Inilah yang bakal tentuin nilai dari kucing digital kamu. Abis dari sini, NFT terus berkembang dengan sangat pesat. Nggak hanya di dunia pergaman, tetapi mulai menjalar ke kolektor karya seni, serupa dengan apa yang kita lihat pada kasusnya Logan Paul yang menjual digital trading card-nya. Jadi NFT ini tuh metode baru buat ngumpulin koleksi digital yang bisa jadi salah satu cara buat mengapresiasi dan mendukung seniman seperti artis, atlet, atau musisi lainnya tanpa perantara pihak ketiga. Namun sayangnya, popularitas NFT tuh masih terbatas banget. Sampai sekarang, NFT cuma bisa dinikmati di industri seni, hobi, dan hiburan aja. Tetapi, walaupun memang masih terbatas, perkembangan NFT ini tuh bisa dibilang sangat pesat. Bisa dilihat dari volume penjualan NFT yang terus meningkat di tahun 2002 ini. Sampai pertengahan tahun 2021 aja, penjualan NFT tuh sudah mencapai lebih dari 10 juta US dollar. Dan perkiraannya pun nilai ini bakal terus meningkat ke depannya. Ngelihat perkembangannya ini, jadi pengen ikut langsung terjun dan mengelola NFT ya. Tapi tunggu dulu, kita jawab pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara kerjanya NFT? Kenapa satu NFT bisa punya nilai yang gede banget? Oke, pertama kita bahas dulu gimana cara kerjanya. Beda sama transaksi transfer uang biasa yang data kamu itu tuh tersimpan di suatu sistem yang terpusat atau tersentralisasi dengan bank sebagai pengawasnya. Nah, NFT ini memanfaatkan sistem blockchain. Apa itu sistem blockchain? Sistem blockchain itu adalah sistem yang ngawasin kepemilikan NFT yang kamu punya. Sistem ini tuh yang bakal mastiin kamu tuh benar-benar punya NFT buat dijual ke pihak lain, dan pihak lain tuh punya uang yang cukup untuk membeli NFT yang kamu jual. Kalau dilihat, sekilas emang gak ada bedanya sama transaksi jual beli dengan transfer bank konvensional. Tetapi bedanya kalau di transfer bank konvensional, sistem yang ngawasin transaksi ini tuh cuma satu, bank yang kamu pakai. Karena transaksi konvensional ini tuh pengawasannya tersentralisasi secara pusat. Sedangkan kalau transaksi NFT ini tuh kita memakai sistem yang disebut dengan blockchain, dan dia memakai sistem pengawasan yang desentralisasi, atau server yang dipakai itu nggak cuma satu, tetapi puluhan bahkan sampai ratusan. Coba gue kasih contoh simpelnya. Misalnya gue mau transfer uang sebanyak 100.000 rupiah ke temen gue lewat bank ABC. Nah, bank ABC ini tuh bakal mastiin kalau gue punya uang 100.000 itu buat ditransfer, dan juga memastikan kalau temen gue itu nanti bakalan dapat uang 100 ribunya dengan selamat. Semua kegiatan ini cuma diawasin sama satu server aja, yaitu si bank ABC. Nah, beda dengan transaksi NFT. Kalau kamu pengen menjual sebuah NFT, akan ada banyak server-server
yang bakal mastiin NFT yang kamu jual ini tuh benar-benar punya kamu. Ketika semua server ini sudah memvalidasi kepemilikan kamu bisa bertransaksi dengan teman kamu yang mau membeli NFT kamu. Dan kalau transaksinya berhasil, mereka tuh bakal mastiin kepemilikan NFT ini sudah berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Nah, transaksi menggunakan blockchain ini bisa bikin transaksi kamu menjadi lebih aman dan terpercaya. Oke, sekarang kamu udah tahu cara kerjanya NFT. Tetapi masih bingung ya, kenapa kok orang-orang tuh pada mau beli NFT dan kenapa harganya tuh bisa naik gila-gilaan? Seperti yang gue bilang sebelumnya, NFT itu tuh bisa menjadi salah satu cara buat mengapresiasi seni atau hiburan digital. Dan masyarakat tuh emang banyak banget ya yang antusias sama seni dan hiburan digital kayak gini. Salah satu hal yang menarik dari NFT adalah sifatnya yang unik. Misalnya nih ya, kayak Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, itu kan cuma ada satu. Nah, NFT juga sama, NFT itu unik banget karena cuma bisa diproduksi secara terbatas dan sekali diproduksi dia tuh nggak akan diproduksi lagi. Jadinya semakin langka dan semakin unik NFT, harganya tuh kemungkinan besar bakal semakin mahal. Ini tuh prinsipnya sama kayak kolektor barang seni. Kalau kamu seorang kolektor dan melihat barang unik dan langka, pasti rasanya tuh pengen cepat-cepat beli. Makanya nih, NFT bisa tambah mahal tergantung dari seberapa banyak koleksi yang mau dikeluarin. Pas baru keluar, misalnya harganya tuh cuma 1 juta rupiah. Seminggu kemudian harganya bisa naik sampai 20 juta rupiah. Inilah yang dimaksud kenapa NFT adalah salah satu cara untuk mengapresiasi artis dan seniman. Apalagi sekarang tuh karya seni udah dianggap sebagai aset. Hal ini juga didukung sama pengusaha besar seperti misalnya Gary Vee dan juga Mark Cuban. Dan kedua pengusaha ini tuh sadar bener kalau NFT ini memang bisa dianggap sebagai aset digital dan mereka juga bahkan sudah mempunyai NFT-nya masing-masing. Kedua pengusaha ini memang sadar kalau NFT ini bisa banget dianggap sebagai aset digital dan bahkan mereka sudah mempunyai koleksi NFT-nya masing-masing. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kalau kamu suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa subscribe karena kita bakal kasih update mingguan tentang video-video yang bermutu dan menambah insight buat kamu. Contoh lainnya kita bisa lihat misalnya lukisan hasil karya Picasso. Sampai sekarang kamu bisa membeli lukisan hasil karya Picasso dengan harga jutaan dolar. Dan 5-10 tahun lagi harga lukisan ini tuh bisa menjadi bakal mahalan banget dan harganya terus naik. Harga seni bisa terus meningkat karena market dari karya seni tuh punya banyak antusias. Inilah bentuk market karya seni yang memang sudah ada dari bertahun-tahun sebelumnya. Asal ada yang membuat seni, ada yang membeli, ada yang memperdagangkan, dan ada komunitas yang nikmatin hasil karyanya. Market ini tuh bakal terus berdiri. Selain karya seni, NFT juga udah masuk ke dunia per-gamean. Game NFT bisa jadi salah satu jenis NFT yang paling populer dan banyak dimainin sama gamer. Contohnya nih ya, kayak game CryptoKitties adalah pelopor dari game NFT. Selain itu ada juga game Gods Unchained yang cara mainnya dengan ngadu kartu yang kamu milikin dengan pemain lainnya. Kamu bisa beli kartu-kartu unik yang bisa ngasih kekuatan bertarung pada kamu. Nah, tipe-tipe game kayak gini tuh bakal jadi populer banget di kalangan gamers NFT di dunia. Karena suksesnya NFT ini, banyak pihak lain yang ngeliat potensi di NFT. Bisa dilihat kayak pihak-pihak internasional mulai terjun ke dunia NFT. NBA, asosiasi basket terbesar di dunia, dan brand fashion seperti Adidas, Nike, mereka bahkan udah buat platform NFT-nya sendiri. Daya tarik yang dikasih NFT memang lagi besar-besarnya, dan bahkan akan semakin lebih besar ke depannya. Nah, ngelihat kepopuleran dan kesuksesan NFT, trading NFT bisa menjadi peluang baru buat kamu menghasilkan uang. Tetapi kamu harus tetap hati-hati. Jangan karena banyak orang yang sukses terjun ke dunia NFT, kamu harus jadi langsung terjun juga. Sama kayak cryptocurrency, invest uang kamu di NFT juga punya resikonya sendiri. Tapi apa sih yang gak ada resikonya? Yang pasti resiko bakal selalu ada dimanapun kamu berada. Terus belajar tentang market NFT dan perkembangannya adalah cara satu-satunya buat ngehindarin kerugian yang besar. Sekian video gue kali ini tentang NFT. Semoga kamu menjadi lebih ngerti tentang NFT. Dan jangan lupa subscribe kalau kamu suka video kayak gini.